Selamat siang pemirsa, saya Jidewa Kusuma. Dan saya Karina Puspita Rachmat. Hari ini kami membawakan berita mengenai kurikulum merdeka yang dilaksanakan oleh SMA Yupentek 1 yang ternyata juga pernah ada miskomunikasi antara pihak sekolah dengan siswa-siswi. Siswa pada awalnya diminta untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya secara bebas. Pada saat memasuki tahun ajaran 2022 dan 2023, siswa secara mendadak diminta untuk memilih kelompok mata pelajaran yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Hal ini menyebabkan banyak siswa yang merasa kecewa dengan pihak sekolah dikarenakan adanya perubahan sistem secara mendadak. Berikut kami lanjutkan dengan rekan kami yang sedang bersama salah satu guru yang turut membantu pelaksanaan kurikulum merdeka di SMA Yupentek 1. Saya Farhan Alpati, saya di sini sedang bersama salah satu guru BK SMA Yupentek 1 Tangerang yang ikut turun tangan dalam mengurus kurikulum merdeka. Selamat siang Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Siang Farhan, alhamdulillah baik kabarnya. Saya di sini ingin menanyakan Bu tentang bagaimana awal dari miskomunikasi yang terjadi antara murid dengan guru. Miskomunikasi yang terkait kurikulum merdeka ya. Sebenarnya waktu penentuan kelas untuk kelas 11 itu kan pertama kalian sudah diberikan angket. Ya, siswa dibebaskan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Tapi ternyata saat disusun oleh kurikulum Pak Alamsah itu ada mata pelajaran misalkan prakarya itu hanya sekitar 70 siswa yang memilih atau bisa dibuka 2 kelas. Terus ada lagi yang hanya 1 kelas dapat siswanya, tapi itu masih di bawah, kan kita tuh 36 ya harusnya idealnya, tapi itu masih di bawah 36. Terus sampai akhirnya kurikulum punya ide, jadi membentuk paket-paket mata pelajaran. Yang pertama itu kan ada 12 kelompok paket ya yang di-share tuh. Terus tiba-tiba banyak komplain lagi, kok saya di paketnya itu nggak ada yang saya minati, kenapa saya masuk ke paket itu. Sampai di tahap akhir dibentuklah kelompok mata pelajaran pilihan yang ada 4 itu, ada kelompok A, B, C, sama D. Ketentuannya yang dipaketin per kelasnya gitu. Terus di sini mau nanyain kondisinya nih Bu, udah kondisif apa belum antara murid sama gurunya? Kalau yang saya lihat dan laporan dari anak sih semuanya sih udah kondusif. Maksudnya nggak ada yang punya keluh kesah yang berat gitu, nggak bisa ngikutin. Kalau guru sih nggak ada masalah, siswanya juga alhamdulillah sih nggak ada komplain atau apa sampai saat ini. Baik, terima kasih Farhan. Selanjutnya ada rekan kami yang mewawancarai siswa. Saya Siva Zakiah, di sini saya bersama Arya Dewa Ritama. Bagaimana perasaanmu setelah melalui sistem kurikulum merdeka yang diubah-ubah selama 2 minggu? Lumayan merasa terbebani sih, apalagi selama itu juga kita nggak belajar kan. Jadi sedikit pusing pas tiba-tiba udah ditetapin kelasnya. Perasaan saya sih campur aduk ya, karena ada sedihnya, ada senangnya, ada keselnya juga. Bagaimana perasaanmu? Apakah sudah merasa puas dengan hasil dari musyawarah guru dan murid? Kalau untuk itu saya merasa masih kurang puas, apalagi ketetapan yang dibuat sama guru dengan keinginan murid juga berbeda, apalagi soal pelajaran. Kurang sih, karena saya kan pilih di kelas C. Kelas C nggak bisa dibuka kan. Saya jadi dipindahin ke A, terus nggak bisa pindah ke B atau D gitu. Jadi ya kurang aja sih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Saya Kesha, kembali dengan Aji dan Karina. Terima kasih Siva dan juga Kesha. Ternyata masih ada siswa-siswi yang masih belum puas atas keputusan dari pihak sekolah. Tapi mereka harus tetap menerima agar proses KBM bisa berjalan dengan lancar. Sekian berita sekilas yang kami sampaikan. Saya Jidewa Kusuma. Dan saya Karina Puspita Rachmat. Kami pamit undur diri.